Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Khattab, sewaktu beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, termasuk ke dalam orang yang sangat hati-hati dalam memilih para pejabatnya, baik yang berada di ibu kota Madinah maupun di wilayah lain. Sayyidina Umar seolah-olah mencari orang yang memiliki kualitas setara dengan dirinya. Umar selalu memilih orang-orang yang zuhud, wara', terpercaya, jujur, serta tidak mengejar pangkat atau kedudukan. Seringkali ketika orang yang dipilih beliau tidak ingin menduduki jabatan yang diamanahkan, namun karena beliau merasa orang itu sudah tepat, maka beliau paksakan agar orang tersebut mau mengemban amanah kepemimpinan, demi agar rakyatnya mendapatkan pemimpin dengan kualitas yang terbaik. Sahabat yang dirahmati Allah, tibalah saatnya Sayyidina Umar bin Khattab menentukan pemimpin untuk wilayah Homs atau Suriah. Orang-orang Homs menginginkan seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan berilmu. Rakyat Homs memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang maju secara keilmuan dan peradaban, sebagaimana mereka menjadi pusat peradaban saat dahulu diperintah oleh bangsa Romawi. Maka penduduk Homs juga merasa perlu mendapat pemimpin dengan kualitas yang sepadan dengan apa yang mereka miliki. Dan keinginan tersebut sampailah ke telinga Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sehingga beliau bersama para sahabat di Madinah melakukan rapat untuk memilih calon gubernur yang terbaik agar mampu mengatur rakyat Homs dengan ego mereka yang tinggi. Umar radhiyallahu anhu yang memang teliti dalam memilih pemimpin berkata, "Aku ingin di kota ini ada seorang yang tidak memperlihatkan diri sebagai pemimpin, sekalipun dia adalah pemimpin. Jika pemimpin itu berada di tengah-tengah rakyatnya, maka tak ada yang membedakan antara dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya. Aku bermaksud mengangkat seorang pemimpin yang pakaiannya, makanannya, dan tempat tinggalnya tidak berbeda dengan kebanyakan orang. Ia menegakkan sholat di tengah-tengah rakyatnya, membagi di antara mereka dengan benar, memutuskan dengan adil di antara mereka, dan tidak pernah menutup pintunya untuk menolak pengaduan mereka." Sahabat yang dirahmati Allah, para sahabat berpikir keras untuk menentukan siapa orang yang memiliki kesempurnaan seperti yang digambarkan Amirul Mukminin. Tentu banyak sahabat yang kehidupannya sederhana, bahkan menjauhi harta dunia, sehingga walaupun dunia dihadapkan kepada mereka, maka mereka lebih memilih untuk mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga banyak sahabat yang memiliki keilmuan tinggi, karena memang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah SAW. Namun, tidak semua bisa menjadi pemimpin, karena kepemimpinan haruslah benar-benar dipegang oleh mereka yang mampu. Sahabat seperti Abu Dzar misalnya, siapa yang meragukan kesederhanaan beliau, keilmuan, dan sikap beliau dalam menjauhi harta dunia? Sepertinya tidak ada sahabat yang mampu mengalahkannya. Namun, dengarkanlah sabda Rasulullah mengenai Abu Dzar. Suatu hari, sahabat ini berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai seorang pemimpin?" Lalu, Rasulullah memukulkan tangannya di bahu Abu Dzar. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya." Nabi SAW menyatakan bahwa Abu Dzar meskipun beliau unggul dalam banyak hal, namun beliau adalah seorang yang lemah, sehingga tidaklah mampu memegang amanah kepemimpinan. Sahabat yang dirahmati Allah, singkat cerita, dipilihlah Umair bin Sa'ad sebagai gubernur Homs, dan Amirul Mukminin memanggil beliau ke Madinah. Umair kemudian menolak amanah yang diberikan kepada beliau dan berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin,
tunjuklah saya sebagai prajurit perang atau panglima perang saja. Saya tidak ingin menjadi seorang pejabat di wilayah tertentu." Namun Umar bin Khattab bersikeras agar sahabatnya itu menerima kepemimpinan tersebut. Umar mengingatkan bahwa di sini beliau adalah khalifah dan perintah beliau haruslah ditaati. Pada akhirnya Umair bin Sa'ad bersedia dan berangkatlah ia ke Homs. Di mana setibanya di Homs, beliau menyerahkan surat dari Amirul Mukminin yang merupakan bukti bahwa ia adalah pemimpin rakyat Homs. Umair bin Sa'ad kemudian berpidato di depan para penduduk, di mana beliau berkata, "Ketahuilah bahwa Islam mempunyai dinding yang kuat dan pintu yang kokoh. Dinding Islam adalah keadilan, sedangkan pintunya adalah kebenaran. Apabila dinding itu telah dirobohkan dan pintunya telah didobrak, maka Islam pun akan dikalahkan. Islam akan senantiasa kuat selama pemerintahannya kuat. Kekuatan penguasa tidak terletak pada pukulan dan sabetan cambuk, melainkan terletak dalam keputusan hukum yang benar dan penegakan keadilan." Setelah menyampaikan pidato itu, Umair bin Sa'ad langsung bekerja untuk rakyat beliau dengan komitmen dan konsistensi yang kuat. Beliau membangun rumah dengan tangan beliau sendiri di pinggiran kota Homs dan bukan di tengah kota. Rumah beliau kecil, tidak megah seperti pejabat-pejabat sekarang. Beliau hanya memiliki alat makan dan mandi seadanya, 2 lembar pakaian, dan beliau tidak membatasi dirinya dengan rakyat. Bahkan Umair bin Sa'ad tidak malu ketika harus membantu rakyatnya untuk mengangkat barang-barang mereka di pasar. Umair radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang soleh untuk mengurus kekayaan negara dan mendistribusikannya ke tempat yang tepat. Beliau terus bekerja hingga waktu tidurnya sangat sedikit, dan meskipun Syria adalah wilayah yang subur, kekayaannya melimpah, namun ia sama sekali tidak memperkaya diri. Dan sebagaimana yang dititahkan Umar bin Khattab kepadanya, Umair tidaklah berbeda dengan rakyatnya. Keadaan beliau justru berada di kelas paling bawah dalam strata ekonomi rakyat Homs. Benar-benar seorang pemimpin yang didambakan Sayyidina Umar bin Khattab untuk rakyat beliau. Sahabat yang dirahmati Allah, kepemimpinan Umair bin Sa'ad telah berlalu selama setahun. Di Madinah, Umar harap-harap cemas karena beliau tidak menerima laporan apapun dari Umair bin Sa'ad. Tidak ada surat dan kiriman hasil kekayaan dari Syria atau Homs yang sampai ke Madinah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab segera meminta sekretaris pribadi beliau untuk mengirim surat kepada Umair agar menemui beliau di Madinah. Dan datanglah sang gubernur Homs tersebut dengan cara yang tidak disangka-sangka. Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu dikisahkan datang dengan wajah yang kusut, baju yang lusuh, dan tubuh yang berdebu. Beliau masuk ke Madinah dengan susah payah, tenaga yang terkuras, dan berjalan kaki. Walaupun beliau adalah pemimpin dari wilayah yang kaya dan subur, namun Umair bin Sa'ad tidak pernah menaikkan kuantitas harta beliau, bahkan hanya untuk mendapatkan seekor tunggangan berupa keledai. Di pundak kanan beliau ada sebuah ransel dan sebuah mangkuk, dan di sebelah kirinya ada kantong kecil berisi air untuk membasahi kerongkongan beliau sewaktu di perjalanan. Pengawal sang gubernur tersebut hanyalah sebuah tongkat yang membantunya berjalan dan menghadang musuh. Umair bin Sa'ad disambut oleh Amirul Mukminin yang merasa sedih akan keadaannya. Sang Khalifah Umar bin Khattab memeluk gubernurnya tersebut dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai saudaraku?" Dengan bangga Umair berkata, "Keadaanku seperti yang engkau lihat sendiri, wahai Amirul Mukminin. Aku berbadan sehat dan dunia ada di tanganku serta dapat kukendalikan semauku." Maksud Umair, dunia adalah perbekalan seadanya yang beliau bawa saat itu. "Apakah engkau datang dengan berjalan kaki?" tanya Umar. "Benar,
Jawab Umair bin Sa'ad, apakah tidak ada orang yang memberikanmu tunggangan untuk engkau kendarai? Umair radhiyallahu anhu kemudian menjawab, mereka tidak menawarkan dan aku juga tidak memintanya. Sang gubernur kemudian melaporkan bahwa ia telah mengelola harta kaum muslimin di Syria atau Homs dengan mengangkat orang-orang solih di sana sebagai pemungut zakat, infak, dan kekayaan negara. Ia memerintahkan mereka untuk mendistribusikannya dan tidak ada harta yang sampai ke Madinah karena harta tersebut sudah habis untuk keperluan di wilayah kepemimpinannya. Sahabat yang dirahmati Allah, keadaan yang ditunjukkan dan jawaban yang dilontarkan Umair membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab puas. Kemudian, karena penduduk Homs tidak pernah melayangkan surat permintaan penggantian pemimpin ke Madinah, maka Umar bin Khattab memandang bahwa sahabatnya itu adalah juga pemimpin yang cocok untuk penduduk wilayah tersebut. Sayyidina Umar kemudian memerintahkan sekretaris beliau untuk memperpanjang masa jabatan Umair bin Sa'ad, di mana saat itu seketika Umair bin Sa'ad langsung menolaknya. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, masa kepemimpinan itu telah berlalu. Aku tidak lagi ingin menjadi pegawaimu atau menjadi pejabat sepeninggalmu. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar jawaban itu. Beliau menghormati Umair dan tidak memaksa sahabatnya tersebut untuk mengemban amanah sebagaimana sebelumnya. Umair bin Sa'ad, sang gubernur yang dikagumi oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian tinggal di pinggir kota Madinah dan menjalani hidupnya sebagai orang yang miskin secara harta, namun kaya akan ilmu dan tinggi akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab memberikan harta berlimpah kepada beliau, harta tersebut hanya lewat saja di tangannya. Ia menerima harta itu namun langsung mensedekahkannya kepada orang yang membutuhkan. Sahabat yang dirahmati Allah, sekian kisah mengenai Umair bin Sa'ad, seorang gubernur berwajah lusuh, berbaju kusut, namun dikagumi oleh Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran terbaik dari kisah ini. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.